Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Semua pujian dan syukuran zahir batin tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang di dalam semua kebaikan amalan dan di setiap ajang ibadah dengan harapan dan pinta kiranya Allah menutung persembahan puja dan syukur kepada hamba, dan semoga kiranya Allah benar-benar segala bentuk pujian dan syukuran kepada hambanya di hari akhirat. Setelahnya rahmah dan ampunan kepada junjungan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kontribusi besar kepada getanya umat dalam menjalani kehidupan dengan maksud hidupnya di dunia bumesana, di akhirat benebi bahagia oleh Allah. Limpah darinya doa dan salam getanya kepada keluarga yang mulia dan juga para sahabat yang setia, seluruh kerabat, sanak famili, handai taulannya. Mereka telah memberikan semangat kepada Rasulullah sehingga Rasulullah SAW berhasil cita-cita dan keinginan hati yang mulianya itu. Tidak juga kita lupakan
kepada semua para tabi'in dan para alim ulama, baik pun mereka telah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lebih tempat yang layak di sisinya. Kalaupun mereka menteng yang tinggai sajan gedanya, kiranya Allah menebi keberkahan umum kepada mereka dan senantiasa dalam sihat dan afiat. Juga bak Nabi kekuatan zahir dan batinnya untuk menyuplai ilmu sebagai teori amal dan ibadah kitanya sebagai umat. Karena kitanya umat dari awal hingga enohat sangat-sangat butuh pengetahuan, sangat-sangat minat teori untuk beramal yang benar, beribadah yang benar, dan berakidah yang benar pula. Alhamdulillah, kata merasakan nikmat berilmu, sehingga persembahan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala moga saja diterima dan dikabulkan. Hadirin hadirat jamaah majelis yang dirahmati Allah, penghormatan luntuan kepada guru kita bersama dan kepada menancuci Hindong Agam Tuhan Muda yang karena dalam ruangan yang berbahagia ini dengan tujuan dan maksud bahwa selama ternyata mulai buka pengajian, tentu saja kalau untuk kesip cit gahlam sip bahkan mentang jiro, maka tanya mantong haus dan lafar terhadap ilmu itu. Karenanya artinya kita songsong Ramadan yang semakin di depan mata, maka kita mengambil sebuah inisiatif atau sebuah sikap untuk jeda sesaat selepas Ramadan nantinya, jika Allah izin atau berkahi ilmu umur kepada kitanya, maka akan merumpok kembali. Jadi dengan izin Allah, malamnya malam penutupan pengajian untuk sementara sambut bulan mulia Allah yakni Ramadan, sebagai sebuah arahan bagi mereka yang barangkali belum terarah atau terarah tapi hanya empat le arah, maka perlu diulang kembali arahan. Adapun mereka yang sudah terarah dalam menjalani usianya, maka mudah-mudahan kesempatan emas, momen yang baik diberikan oleh Allah bulan nan mulia itu, lipat ganda amal dan ibadah, maka lakukanlah dengan semaksimal mungkin, manfaatkan waktu. Karena menyahana manfaatkan waktu, tentu saja tidak akan
Hana wate ju tanya. Cuma tanya harus ingat kesempatan untuk berbuat getnya gebi la Allah, nuizin la Allah batanya tidak lepas dari doa para nabi-nabinya terdahulu yang di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa senantiasa urungnya gemelake ba Allah menghikayahkan haba doa, untayan doa para nabi dan rasulnya di dalam Al-Quran itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Secara umum mereka meminta, wahai Maulana, wahai ya Allah, la tuzigh qulubana, dikala hati kamu nak beri hidayah, kan beri hidayah ledron ya Allah. Di saat hati kamu kan beri petunjuk ledron ya Allah, maka mohon sangat kamu nyo hamba bakron ya Allah, dek ne cenderungkan, dek ne pelenceng kepada tidak mensyukuri nikmat hidayah drone ya Allah. Ya. Karena perkara hidayah yang perkara paling mahal. Mahal tidak bisa dinilai dengan uang yang banyak. Mahal tidak bisa dihargakan dengan barang yang setinggi apapun harganya. Yang sanggup berikan nilai dan harganya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Karenanya senantiasa melaki Allah agar hidayah yang kanubi bak ketanya benabadikan Allah, benabadikan Allah. Sebab baik tanya menganggap dikala tanya karuh dalam hidayah Allah, sehingga tanya kata penyata kebaikan, kata penyata pengamalan, kata penyata peribadatan dalam kehidupan tanya suhu sehari-hari. Jadi bukan tidak mungkin Allah akan membalikkan keadaan. Jadi hidayah versus dengan dalalah, kedua perkara itu adalah keharusan ba Allah. Maka boleh saja Allah membalikkan dan menukarkan, memunculkan secara silih berganti pada setiap hambanya itu. Kadangkala ada orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, tapi ada saat-saat yang tanpa diduga Allah akan gantikan dengan dalalah padanya, dengan kesesatan dalam menjalani hidup. Ada kala hamba-hamba Allah yang dulunya dalam kesesatan, Allah akan alihkan menjadi orang yang mendapat hidayahnya. Ini memberikan warning Mbak Tanyo bahwa ingat dan berkebit ingat, seraya dengan berdoa meminta kepada Allah, pedih patuh dan taat hanya kepada Allah, pedih kejujuran hati untuk mengikuti aturan Allah yang tanpa tasadari yu awai tanya Allah beradakan dalam alam dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melaki tabib Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan kami, artinya dawamkanlah hidayah drone ya Allah bak kamu yang mana. Dawamkan, abadikan ya Allah hidayah drone ya bak kamu. Menyo dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ada boleh kita siratkan dalam hati tanya, ya Allah istiqamahkan lunyo sebagai hamba dron ya Allah di dalam ketaatan,
mohon istiqamah. Istiqamah itu mahai-cid. Mohon istiqamah ba Allah. Jadi hinan tersirat dalam sirdanyo yang ada dalam perasaan itu dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah istiqamahkan diri lonyo dalam mentaati ron ya Allah. Alhasil senantiasalah jadi memohon Allah abadikan hidayah bagaimana. Dan itu sangat penting. Terarah kehidupan seseorang bila hidayah masih Allah utuhkan padanya. Tapi hidayahnya diutuhkan oleh Allah neikat dengan sebab. Mana sebabnya? Hubud suruh puji'uh yang gelarang. Ikut bimbingan, ikut tuntunan dan ikuti prosedur dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah untuk memberikan penguatan supaya Allah mengijabahkan yang takemeng dan tamuhut lagi tanya. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam hidayahnya. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah. Para nabi dan rasulnya itu juga memohon, wahab lana berikan kepada kami rahmah min ladunka dari sisimu ya Allah. Laki rahmat, laki kasih sayang Allah. Ada pilih amal dan ibadah terpubut. Tapi kalau tidaklah ada kasih sayang Allah di dalam amal dan kebaikan yang banyak, semuanya itu tidak ada nilai dan tidak ada arti. Kemudian dalam setiap ibadah, amal dan kebaikan, kasat hati tanya, ya Allah, len kemeng rahmah, len kemeng kasih, len kemeng sayang, len kemeng senang ron ya Allah, kelun melalui amal dan ibadah yang terpubut. Apa makna? Itu ada semacam yang tersirat di dalam sir di dalam perasaan setiap insan, setiap tanya hamba. Itu satu. Nah, ketika Allah nak abadikan hidayah ba'danya, tentu saja kita memohon, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kaitan dengan doa yang lain yang oleh para nabi dan rasul, di mana mereka orang-orang pilihan Allah dunia dan akhirat, juga tidak pernah jenuh dan bosan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar nabi turunan tanya anak yang salih dan salihah. Benar tanya tak berdoa. Kalau seandainya hana nabi ba anak getanya salih dan salihah, maka dari getanya hingga turunan sampai jauh sekalipun, Allah akan penyata bahwa ada satu di antara pertalian turunannya itu orang-orang yang salih atau yang salihah. Pengaruhnya sangat besar. Dari kerutuh pertalian tanya, satu yang saleh atau yang salihah, insya-Allah akan membawa kenyamanan, kedamaian terhadap yang lainnya, insya-Allah. Itu pengaruhnya. Kesalehan anak yang salih, kesalehan anak yang salihah. Maka sering-sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu tanya dalam menjalani hidup, berjalan tidak selalu di atas jalan yang mulus dan lurus. Ada saja kekhilafan dan kesilapan atau katanya. Tapi jadikanlah kesilapan dan kekhilafan itu
sebagai sebuah tegur, sebagai sebuah pembelajaran bagi tanyo, agar kita tidak pernah terputus, tidak pernah jadi jauh dari memohon kepada Allah, Sang Yang Maha Kuasa, Yang Maha Ghafar, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemberi keleluasaan terhadap kekhilafan dan kesilapan kita sebagai hamba. Nabiullah Adam alaihissalam pada saat terjadi dalam kesilapan dan kekhilafan, dikala Allah memberikan sebuah warning atau peringatan bahawa pohon kayu itu jangan didekati, lalu Nabiullah Adam melakukan larangan Allah itu, maka menangis Nabiullah Adam, taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah taubat kepada Allah, maka terungkap ucapan keduanya bersama dengan istrinya itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana, kamu zalimi diri kamu sendiri. Wa illam taghfir lana, jika hana tak ampun kesalahan kamu ya Allah. Wa tarhamna, hana sayang kepada kamu ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kamu tergolong dalam golongan yang rugi di dunia juga rugi di akhirat. Itu sebuah permohonan yang sangat menyentuh, yang sangat menyentuh dalam hati tanyo, dan penaikat dari hati tanyo tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dengan perasaan memiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka itanyo ketika dalam salah, jadikanlah diri kita sebagai orang yang zalim. Ya Allah, lun karuh lun mujudi, zalim lun kedron ya Allah. Jika tanyo karuh menipu orang lain, ya Allah lun karuh dalam buk zalim lun pengut go. Jika tanyo karuh dalam minum khamar, ya Allah karuh lun dalam berdosa maksiat minum khamar. Lun kalun zalimi diri lun sendiri ya Allah. Di ketika tanyo lalu dengan chip, lalu dengan PUBG misalnya, renungkan dengan hati, ingat dengan pikiran, hidupkan jadi akal kita itu, hudip akal tanyo, fungsikan akal itu. Jika dia diingat, maka jangan lupa angkat dan jadikan diri tanyo sebagai hamba yang zalim ba Allah dalam untayan doa itu. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hamba yang tidak mendapat keampunan Allah, kecuali tidak sempat bila ruh sudah sampai di kerongkongan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk jadi memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan kemaafan nantinya terhadap hamba Allah taala itu bukan ranah kita, itu hak Allah. Kalaupun Allah berikan, tidak ada manusia yang mengklaim untuk tidak seharusnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, hamba-hamba Allah dan nyonya bandung di usia semakin lanjut dan menancit anak-anak kita yang mentaubat sebagai penyambung, sebagai generasi, maka warisilah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Warisilah kepada mereka pengamalan-pengamalan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Warisilah kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia. Warisilah kepada mereka berakidah dengan yang baik. Warisilah kepada mereka bahwa kita telah sedang mencontohkan ibadah yang benar kepada mereka anak-anak katanya. Karena dikala tanya usia sudah lanjut, usia tanya kahana tidak lagi kemana-mana, di rumah taduk, tentu saja kita akan menjadi penonton. Anak-anak tanya sebagai generasi adalah sebagai pemain yang handal di lapangan. Maka arahan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, cepat tanya insaf dan sadar, Allah lebih cepat dari itu memberikan kemaafan dan memberikan keampunannya terhadap gedanya sebagai hamba, insyaallah.
Kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan, apa yang kalih dadema, apa yang kalih tak pelajari, amalkan, buktikan dalam kehidupan nyata, akuilah bahwa kita sebagai hamba Allah yang dhaif. Akuilah bahwa kita sebagai hamba Allah yang tidak berdaya. Akuilah rahasia Allah itu datang tanpa ada pemberitahuan jauh-jauh hari dan sebelumnya. Akuilah bahwa kita tidak akan pernah mengabadikan kehidupan kita dalam dunia. Sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, sedermawan apapun kita, sehartawan apapun kita, sekaya apapun tanyo, sealim apapun tanyo, juga papun dua on, juga lapik badan pakaian tanyo ija putih le lapik tagai. Tidak ada yang lebih dari itu. Semuanya tidak ada perbedaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang beda adalah mereka-mereka yang bakal mendapat kenikmatan hidup di alam akhirat, dalam alam barzah pun sudah Allah nyatakan begitu tenang, begitu nyaman, begitu damai dalam kehidupan di alam barzah. Semoga hamba-hamba Allah gure-gure kita nyodum yang kahanali, agar keinginan tanyo belagenyan ada hana menan di baruh-baruhnya bak Nabi kita oleh Allah sebagai umatnya, sebagai pengambil pengetahuan ilmu dari guru-guru kita, para alim ulama yang telah kembali duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mau'izah atau semacam nasihat, mudah-mudahan kita menjadi nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan arahannya menjadi sebuah arahan untuk kita semua. Dan juga pengetahuan amalan yang kata terima, mudah-mudahan menjadi sebuah jadi prioritas dalam kehidupan. Dan manfaatkan momen yang sangat baik dan berharga, yakni bulan suci Ramadan. Semoga baik terus langkah tanya, baik terus umur tanya, baik terus keinginan dan cita hati tanya dengan bulan yang sangat penuh barakah itu. Dan mentung penyampaian.